Kak Ubit, Puput, terima kasih telah bersedia hadir kali ini. Kalau kita bicara misalnya mencari semangat Cut Nyak-Dien gitu ya, sebenarnya sosok seperti apa sih yang muncul mungkin di kepalanya Mbak Ubit lah ya tentang perempuan Aceh masa kini? Saya kira begini, perempuan Aceh kalau kita lihat beberapa ratus tahun yang lalu itu ada gambaran yang sangat besar yang dilihat, yang diidolakan oleh banyak perempuan Aceh. Tapi saya kira termasuk Cut Nyak-Dien juga. Tapi saya kira perempuan-perempuan Aceh sekarang mestinya bisa melampaui apa yang sudah dicapai oleh perempuan-perempuan Aceh ratusan tahun yang lalu. Oke, bagaimana kalau bicara soal eksistensi perempuan Aceh saat ini ya, Puput ya? Jika ini kan kalau 10 tahun tsunami Aceh sudah bangkit begitu ya, dan demokrasi sudah dipulihkan begitu. Nah, bagaimana Puput melihat saat ini dibandingkan dengan katakanlah 10 tahun sebelumnya begitu, melihat perbedaan yang jauh lebih positif, dan kalau memang positif apa konkretnya? Saya lihat sih sekarang kalau dulu kan tidak terlalu ada norma-norma itu. Jadi kayaknya belum diterapkan pasti, syariat Islam ya. Kalau dilihat beda ya pasti beda ya kan. Tapi kalau dilihat cara mereka berekspresi ya mungkin sama seperti yang dibilang sama kakak tadi. Ya memang mereka akhirnya tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara ada batas. Kalau tadi Puput bilang ada batas, kemudian Kak Ubit juga bilang ada batas. Tapi saya bicara dengan Afla, ya, Afla adalah narasumber kami juga. Dia mengatakan bahwa dia punya keinginan yang kuat dan menuntut pemerintah agar mampu menerapkan syariat Islam itu secara kafah atau secara sempurna. Justru tuntutannya adalah seperti itu. Nah, itu adalah perwakilan anak muda lah. Tapi apakah yang disampaikan oleh Afla atau perwakilan anak muda lainnya itu mewakili anak muda lainnya atau perempuan Aceh lainnya? Menurut Mbak Ubit bagaimana? Ya, ada beberapa kelompok perempuan. Jadi ada yang betul-betul gembira atau pura-pura gembira atau menolak sama sekali. Ya, katakanlah ada 3 kelompok yang tadi Kak Ubit gambarkan begitu ya. Nah, kalau begitu pemberdayaan perempuan Aceh ini pasca 10 tahun tsunami itu bisa dibawa kemana ya Kak Ubit ya? Saya menemui beberapa perempuan Aceh yang sebetulnya juga mencari celah-celah itu, yang mestinya ada banyak kesenian yang juga masih bisa yang seperti saya katakan bahwa ada banyak luar biasa kaya ya. Iya. Aceh itu punya salah satu karakter kesenian Aceh itu adalah musik vokal. Dan itu salah satu kekuatan musik Aceh yang mesti digali banyak seniman-seniman perempuan Aceh yang ada di Aceh. Berarti maupun yang memberdayakan para perempuan Aceh melalui seni dan budaya. Ya, seperti itu. Kalau sebagai perempuan berdarah Aceh yang mengikuti perkembangan Aceh dari jauh begitu, dari luar begitu, cerita apa yang paling menyentuh Kak Ubit sejauh ini? Ya, yaitu banyak seniman dengan keseniannya yang segera hilang. Buat saya itu adalah sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran saya, karena buat saya salah satu kehidupan kita selalu melewati kesenian juga gitu. Oke. Kalau Puput? Kalau saya melihat sejarah, saya sangat sedih ketika saya pengen cari tahu tentang Malahayati itu seperti apa. Sedikit sekali yang saya dapatkan tentang sejarah beliau. Saya coba cari ke museum, itu juga tidak lengkap. Jadi saya melihat sayang sekali kita sebagai orang Aceh tidak bisa mengetahui secara detail pahlawan-pahlawan kita. Karena pahlawan kita kan banyak di Aceh, yang seperti saya ucapin tadi, ada Malahayati, ada Cut Nyak-Dien, ada Cut Mutia, banyak sekali, dan sayangnya ya cuman sedikit yang kita bisa tahu tentang mereka gitu. Apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan para perempuan Aceh agar mereka dapat tumbuh
atau berkembang di bidang apapun yang mereka pilih begitu? Saya kira saya mengulang lagi yang tadi bahwa Aceh masa lalu itu jaya, tapi kita bagaimana melampaui kejayaan yang masa lalu itu tanpa harus mengidolakan mereka, tapi kita tidak bisa menemukan ada temuan-temuan baru yang bisa dilakukan oleh apapun profesi yang mereka atau kita ini juga termasuk sebetulnya. Jadi mestinya bagaimana kita bisa melampaui masa lalu kita. Oke, berarti masa depan kita benar-benar masih tergantung pada tangan kita sendiri ya, pada keputusan kita sendiri. Kak Ubit, Puput, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama, senang sudah bisa. Ya, pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa. 2004 menulang sejarah penuh duka, gempa menggemparkan, tsunami melanda Samudra Hindia. Aceh menangisi perihnya duka kehilangan Indonesia berkabung.